Dajjal. Makna Dajjal itu pengabur, mengaburkan kebenaran. Makna Dajjal itu merancukan kebenaran. Makanya kenapa dalil diperlukan, karena tidak mengetahui faktanya, tidak merasakan sendiri. Bagi orang yang kenal dengan presiden, untuk bertemu sehari-harinya itu mudah, maka untuk bertemu presiden nggak butuhkan dalil. Tapi kalau kamu ingin ketemu presiden, kamu banyak membutuhkan dalil. Bocor aturannya. Nah, butuh presiden itu aturannya begini. Dia yang bisa, kamu harus ketemu ajudannya, ajudannya ini. Kalau ketemu ajudan begini, kamu dalilnya harus membuat surat, kamu dalilnya kan begitu. Tapi ini orang yang sudah, makanya Nabi Rasul kan nggak butuhkan dalil. Yang butuhkan dalil kan kita. Apa yang keluar dari Rasul, ya itulah dalil kan begitu kan. Jadi orang yang kenal itu nggak membutuhkan dalil sebenarnya. Dalilnya rasional, akal. Yang terhubung dengan makrifatnya di dalam hati nuraninya itu gitu. Majalallah li rajulin min qabli fi jawfihi, karena Allah tidak menjadikan terkait dengan Dajjal, Allah itu tidak menjadikan pada diri seseorang itu ya, di dalam rongganya itu ada dua hati yang berfungsi bersamaan. Kolbaini itu dua hati, ada hati sanubari, ada hati nurani. Hati sanubari itu hati yang markasnya iblis dan syaitoni. Hati yang bercahaya itu adalah hati nurani. Dajjal itu digerakkan oleh hati sanubari. Kemudian dikatakan merajalelanya di zaman kedajjalan. Jadi wataknya itu menutup keberadaan kebenaran, tidak ingin ketahuan bahwa dirinya ternyata salah, sehingga tidak berani mengakui kebenaran. Kebenaran akhlak mintrobik diabaikan, sifatnya jumut, kaku, beku, dan keras kepala. Hatinya tertutup, pikirannya beku, telinganya tersumbat, matanya tertutup. Perilakunya mudah berprasangka, mudah menilai orang lain, mengejar kesenangan lahiriah, tidak mengerti kebutuhan, hanya keinginan dan kesenangan, abai terhadap kebenaran. Dampaknya di perilaku kedalan jejak kita larut dalam kehidupan itu, kehidupan penuh dengan ketidakpastian, kehidupan penuh dengan keambiguan, permasalahan sangat kompleks, pusing, mumet, judek. Perubahan-perubahan itu sangat cepat. Perubahan dinamika itu sangat cepat. Perubahannya sangat, kadang kita belum apa-apa sudah berubah. Saat kita mengikuti hal yang sifatnya lahiriah, kita akan ada habisnya. Perilaku di zaman kedajjalan, perilaku benar, jujur, adil, itu hanya omongan. Apa yang dikatakan benar, pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C, apa itu kebenaran, apa itu al-haq, apa itu al-haq mintrobik, hanya definisi. Seperti apa prakteknya. Kemudian benar al-haq mintrobik itu seperti apa. Kalau kita mau logika, sebenarnya kalau kita menggunakan dasar mengatakan al-haq min robik, ya tidak ada kata lain, kebenaran itu adalah dari Tuhan mutlak, maka harus mengenal Tuhan. Jadi siapa yang berbicara tentang kebenaran al-haq min robik, orang itu harus pernah melihat Tuhan, menyatakan Tuhan, bahkan mengetahui tentang akhirat, alamat akhirat, sehingga mengetahui kepastian hidup dan kehidupan ini sebagai al-haq, atau ada sebuah kebenaran mutlak, bukan kebenaran pendapat, bukan kebenaran relatif, bukan kebenaran jari ini, tapi kebenaran yang memang telah dibuktikan sebagai kebenaran al-haq min robik. Kemudian
Cuman setiap orang sekarang ini di zaman kedajalan itu, setiap orang mengatakan ayo berbuat benar, tapi faktanya benturan tidak bisa dihindari. Kemudian juga demikian pula jujur. Jujur itu juga hanya berhenti di omongan. Jujur itu berat, sing ringan itu jujur kacang hijau. Jadi kalau kita mengatakan jujur itu abot, mengakui kelemahan diri, kekurangan diri, kekeliruan diri itu berat. Saat wawasan, wacana, dan pengetahuan telah banyak terekam di dalam pikiran kita sebagai sebuah pengetahuan kita, dan kita sudah menyampaikan tentang konsep-konsep kebenaran, tentang konsep-konsep itu, tapi ternyata kita salah, maka kita untuk berlaku mengakui kesalahan kita dan mengakui kebenaran orang lain itu akan sangat berat. Apalagi jika kita terbiasa prasangka, kita terbiasa menilai, kita terbiasa membuli. Makanya kenapa Nabi Muhammad dan para utusan dan para orang-orang yang arif, ya tentu bersumber dari risalah ya, menekankan ojo gampang dadi wong sing prasangka, kan gitu kan. Sebab jika yang kamu prasangkai itu ternyata benar, maka kamu untuk mengakuinya menjadi berat. Pada saat kita itu, apalagi tentang ketuhanan gitu ya, sing tentang keseharian aja, kalau kita itu melecehkan, merendahkan, dia kita anggap nggak bisa apa-apa, kita anggap dia nggak mengetahui apa-apa, kita anggap dia itu tidak memiliki skill apa-apa, tidak tahu tentang pertanian karena kita tahu dia orang baru, pamannya begitu. Tapi ternyata suatu saat kita tahu bahwa ternyata dia itu pinter, ternyata dia itu cerdas. Maka kita untuk meminta pendapat, kita untuk minta bimbingan, minta arahan, minta masukan, menjadi malu pada saat kita sudah terlanjur memiliki sikap kepada seseorang itu, kita rendahkan, kita bully, kita olok, kita prasangkai yang sudah diwujudkan dalam bentuk olokan. Itulah sesungguhnya yang terjadi di zaman-zaman di masa lalu. Banyak umat di zaman Nabi Muhammad, umat di zaman Nabi Isa, umat pada saat dia itu sering mengolok saat para nabi, para rasul itu menyampaikan tentang kebenaran, yang ada di dalam otaknya itu langsung karena dianggap hal yang baru, tidak mau konfirmasi terlebih dulu, langsung mengatakan salah, bodoh, goblok. Sehingga pada saat kemudian mengetahui ternyata dia itu benar secara hujah rasional, secara hujah sanad silsilah, secara hujah pasti mengajarkan zikir, pasti mengajarkan, menunjukkan bagaimana cara pulang kembali kepada Tuhan yang rojiun, itu menjadi berat. Tapi kalau kita membangun kebiasaan positif, pada saat kita awalnya menyimpulkan bahwa orang mati itu ruhnya keluar, saat ada orang yang berpendapat dan ternyata hujah yang digunakan sangat kuat bahwa di dalam Al-Quran tersebut bahwa orang mati itu ruh masuk karena orang pulang itu masuk, faduriba baina babun batinu fi rahmah. Saat mendengar pertama itu kita kalau terbiasa terbuka, mindsetnya itu adalah mindset yang terbuka dan lapang dada, kita tidak akan mudah terkecoh dan kita akan, oh gitu ya. Kalau ternyata kita belum bisa menerima, ya kita empet, gek dia benar kan. Kita nggak langsung, oh goblok itu, bodoh itu, roh itu keluar kan. Pada saat kita itu sudah mengungkap goblok, bodoh,
bodoh terhadap pendapat yang ada, kemudian mengatakan didasarkan dengan kitab ini begini, kitab ini begini. Orang-orang dulu itu mengatakan ruhnya keluar, dihisap, ditimbang. Tapi pada saat ternyata suatu saat menemukan yang benar itu adalah namanya selamat pulang kembali itu masuk, karena hujah dalilnya demikian, menjadi berat. Makanya kalau kita mudah berprasangka dan menilai orang lain, mungkin itu muncul di awal, akan tetapi kendalikan untuk tidak diungkap, dilesankan, menyepelekan. Kemudian di zaman kedajalan itu cirinya juga kebohongan merajalela. Menaruh kepercayaan menjadi sulit. Umpamanya kita produksi, kemudian kita kerjasama kepada kelompok atau seseorang, tolong produksi komoditi ini, umpamanya jahe, telo, di ndur apik, di ngisor bosok, nggak bisa dipercaya. Jadi kebohongan itu merajalela. Mencari kepercayaan juga sulit. Jadi sekarang itu peluang sebenarnya orang yang jujur itu menjadi peluang untuk berbuat kebaikan, mengembangkan kepribadian. Kebohongan merajalela, kesulitan mencari orang yang dapat dipercaya, tidak saling percaya, yang benar disalah-salahkan, yang clear dan salah bisa menjadi benar. Tergantung, bisa jadi tergantung fulusnya, karena mungkin keluarganya, mungkin karena KKN-nya. Orientasi kehidupan di zaman Dajjal itu kehidupannya dalam kendali kesenangan, hedonis, sehingga orang itu disuruh membaca, disuruh belajar, itu menyuruh dirinya sendiri itu terasa berat, karena memang lingkungannya, keadaan dan situasi mendukung untuk berperilaku senang-senang, hedonis. Semuanya dihitung sebagai perilaku kapitalis, materialistik. Euforia, simbol-simbol, pencitraan, kekuasaan, kekuatan, kekayaan, itu yang dikatakan sukses dan seterusnya. Perilaku Dajjal ini sangat kuat sekali. Dan mencari yang benar itu sangat rancu, sangat samar, tidak jelas siapa pemegang kebenaran. Dipercaya, tiba-tiba ternyata tidak bisa dipercaya. Itu di zaman kedajalan. Karena secara diri sebagai jiwa atau sebagai angkus, manusia ada diri yang lahiriah dan ada diri yang batiniah yang berada di dalam jiwa.